Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dudi Adi Firmansyah pada kuliah pengantar teori kesalahan untuk materi tentang konsep probabilitas, ya. Jadi ini pokok bahasannya ada konsep probabilitas, variabel acak dan distribusinya, ekspektasi dan variansi, serta teori estimasi. Tetapi minggu ini kita hanya sampai pembahasan dua pokok bahasan yang pertama, ya. Nah, ini yang pertama adalah tentang konsep probabilitas. Jadi konsep probabilitas ini adalah terkait dengan peluang, ya. Jadi nanti ada teori himpunan. Teori himpunan itu ada eksperimen acak, semesta kemungkinan, dan juga ada kondisi. Kemudian dari teori himpunan ada probabilitas atau peluang, ya. Nah, pertama adalah tentang eksperimen acak. Jadi eksperimen acak ini contohnya misalnya eksperimen pelemparan sebuah koin, ya. Jadi sebuah koin ini ada dua kemungkinan, ya. Jadi bisa angka, bisa juga gambar, ya. Nah, jadi model eksperimennya adalah nanti akan muncul angka atau gambar, ya, dan kemungkinannya sama, ya. Ini karena hanya dua sisi, ya. Kalau nggak angka, ya gambar, ya. Kemudian nanti ada penetapan prosedur eksperimen, yaitu pengukuran uang koin dilemparkan sebanyak 1 kali, ya. Kemudian nanti ada observasi hasil, ya. Nah, di sini adalah contohnya untuk eksperimen pelemparan sebuah koin. Jadi eksperimen 1, ya. Jadi di sini prosedurnya adalah pilih bola dalam kotak yang berisi 10 bola identik yang diberi nomor 1 sampai 10, ya. Berarti nanti dicatat nomor bolanya, ya, di antara 1 sampai 10. Kemudian E2, ini pilih bola dalam kotak berisi 4 bola identik, ya. Jadi ini ada dua jenis, nomor 1 dan 2 untuk hitam, kemudian 3, 4 untuk putih, ya. Jadi di sini 1, 2 ini untuk putih, kemudian 3, 4 ini untuk hitam, ya. Kemudian eksperimen ketiga adalah lempar koin 3 kali, ya. Di sini nanti dilihat urutannya, yaitu muncul angka dan gambar yang memiliki kemungkinan yang sama. Ya, nanti dilihat angka atau gambarnya seperti apa. Kemudian eksperimen keempat, melempar koin juga 3 kali, ini juga sama dengan yang ketiga, ya. Jadi ini mencatat cuma beda dari observasinya. Kalau observasi yang nomor 3 ini mencatat jumlah angka, ya. Di sini jumlah dari angka. Sedangkan kalau yang nomor 4 ini dilihat dari sisi urutan, ya. Nah, eksperimen kelima ini menghitung banyaknya pesan yang datang pada call center, ya. Nah, di sini mencatat hasil perhitungan pesan tersebut, ya. Di sini jumlah pesannya berapa gitu, ya. Kemudian E6 ini mengukur nilai tegangan, ya, atau volt. Kemudian 7 mengukur penunjukan massa, ya, untuk anak timbangan 1 kilo. Kemudian yang ke-8 mengukur volume BBM, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi ini ada yang namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel ini adalah pengertiannya himpunan dari seluruh hasil atau titik sampel dalam eksperimen, ya. Jadi ini adalah ruang sampel adalah himpunan dari seluruh hasil, ya. Jadi untuk eksperimen pertama ruang sampelnya adalah dari nomor bola yang terpilih itu antara 1 sampai 10, ya. Kemudian yang nomor 2 ini kombinasi warna dan nomor dan warna, ya. Jadi ini ada 4, ya, ada 4 kemungkinan, ya. 1 hitam, 2 hitam, 3 putih, 4 putih, ya. Ini ada 4 kemungkinan. Kemudian di eksperimen ketiga ini ada jumlah dari angka, ya.
Nah, di sini angkanya dimulai dari 0 sehingga ada 4 kemungkinan. Ya. Kemudian yang keempat, ini mencatat urutan. Ya, di sini mencatat urutan. Ya, jadi bisa angka-angka atau angka-angka gambar. Nah, ini kombinasi-kombinasinya ya. Kemudian yang kelima ini mencatat jumlah banyaknya pesan. Kemudian keenam ini mengukur nilai tegangan, 7 nilai massa, dan 8 ini nilai volume BBM. Ya. Nah, di sini ada dua jenis ruang sampel, ada discrete, ya, ada continue ya. Jadi kalau discrete ini dia paket-paket ya. Munculnya berupa paket-paket ya. Ini antara sampel 1 sampai sampel 7. Sedangkan yang continue itu sampel 8 sampai sampel 10 ya. Kita lihat sampel 1 sampai 7 ya. Jadi ini 1 sampai 7 ini adalah discrete ya. Kemudian sebaliknya 8, 9 dan 10 ini continue ya. Oke, next kita lihat lagi. Jadi ada juga yang namanya event atau kejadian ya. Jadi kalau kejadian ini lebih terkait dengan karakteristik tertentu ya. Jadi di sini hasil atau outcome dengan karakteristik tertentu. Ya, ini namanya istilahnya adalah event atau kejadian. Jadi eksperimen pertama, nomor bola yang terpilih dalam kotak, ini yang dipilih hanya nomor genap. Ya, berarti ini nomor genap saja. Berarti hanya ada 5 angka ya, atau 5 kejadian. Kemudian yang kedua, ini dipilih hanya nomor genap dan warnanya putih. Ya, ya, jadi kalau event itu dia sudah dengan karakteristik tertentu ya. Nah, seperti nomor 3, dari jumlahnya angka jadi dari jumlah banyaknya angka dalam 3 kali lemparan, ini diinginkan jumlah angka sama dengan jumlah gambar. Ya, ini nggak mungkin ya. Karena jumlahnya juga sudah 3 ya. Berarti jumlah dari angka ini tidak mungkin sama dengan jumlah dari gambar ya. Oke, next. Jadi event elementer ini terjadi pada discrete ya, atau kejadian elementer. Jadi event yang hanya memiliki satu outcome ya. Kemudian kalau nul itu artinya tidak tidak memenuhi kondisi ya. Seperti yang tadi yang E3 ya, ini nul ya. Nah, kemudian ada yang namanya operasi himpunan. Jadi operasi himpunan ini adalah terkait dengan, jadi kejadian dapat didefinisikan sebagai outcome atau hasil eksperimen dengan karakteristik tertentu sebagai himpunan atau subset dari ruang sampel ya. Jadi suatu kejadian, jadi kejadian itu dengan karakteristik ya, karakteristik tertentu itu dapat diperoleh dari kombinasi beberapa kejadian menggunakan operasi himpunan ya. Operasi himpunan kalian sudah kenal di sekolah menengah atas ya, di SMA itu ada union AUB ya. Jadi ini gabung ya. Kemudian ada juga irisan itu hanya yang tengah. Kemudian ada komplement. Kalau komplement ini berarti yang bukan atau di luar ya ini. Oke, next. Ada juga yang mutually eksklusif. Ya, jadi ini adalah jika dua buah kejadian A dan B ini tidak memiliki outcome yang terjadi bersamaan. Jadi tidak bersamaan ini ya. Jadi irisannya kosong ya. Ini tidak ada irisan ya. Kemudian ada yang namanya collectively exhaustive atau kolektif lengkap ya. Jika gabungan dua buah kejadian A dan B ini menghasilkan outcome yang sama terjadi bersamaan ya, maka disebut dengan mutually eksklusif atau saling eksklusif. Nah, ini juga sama, ini tidak ada tidak ada irisan ya. Jadi yang namanya eksklusif atau exhaustive itu tidak ada irisan ya. Kemudian
Next adalah tentang konsep probabilitas. Jadi probabilitas ini terkait dengan apa namanya peluang ya. Jadi probabilitas terjadinya suatu event atau kondisi adalah P ya. P sama dengan jumlah A dibagi dengan jumlah semesta ya, atau jumlah semua kejadian yang mungkin ya. Nah, di sini kita lihat jumlah A itu adalah antara 0 sampai jumlah semesta ya, atau jumlah kejadian yang mungkin seluruh ya. Jadi S ini adalah seluruh ya. Nah, kalau dibikin rasio antara NA dan NS ini antara 0 dan 1. Nah, rasio antara NA dibagi NS ini namanya adalah peluang ya. Next, jadi konsep probabilitas ini adalah misal pada pelemparan 2 koin kemungkinan terjadinya angka ya. Jadi angka ini hanya satu gambar yang muncul ya. Ini dari dua koin ya. Berarti 2 koin itu kan ada apa namanya? Ada 2 sisi ya. Jadi ini A, kemudian di belakangnya ada gambar, ini angka, kemudian di belakangnya ada gambar ya. Nah, di sini semestanya adalah ada 4 ya. Jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka atau gambar-gambar. Nah, ini mungkin terjadi ya. Nah, kita inginkan di sini adalah hanya satu gambar ya, berarti satu gambar itu di sini ya. Kalau enggak AG, GA ya, berarti jumlahnya adalah 2. Jadi 2 ya, 2 dibagi ini 2 dibagi dengan 4. Berarti sama dengan apa? Setengah. Nah, ini adalah contoh dari probabilitas atau peluang ya. Next. Jadi konsep probabilitas ini adalah kemungkinan terjadinya kondisi A ini adalah antara 0 sampai 1 ya, inklusif. Ya, berarti kalau inklusif itu apa namanya? Kalau kita lihat tadi sebelumnya, berarti bukan eksklusif ya. Berarti ada irisan ya kalau inklusif ya. Nah, kita lihat PA sama dengan 0 berarti probabilitasnya kemungkinannya 0 ya, berarti atau tidak mungkin terjadi. Kalau PA sama dengan 1 berarti dia pasti terjadi ya. Jadi misalnya di sini bila suatu koin kedua sisinya terdiri dari gambar ya. Jadi koin sini gambar, kemudian juga gambar. Nah, berarti peluang untuk angka berarti dia sama dengan 0 ya. Tapi peluang untuk gambar berarti dia 1 ya. Oke, next untuk komplementer. Komplementer ini adalah tadi apa namanya yang di luar ya. Yang bukan anggota itu komplement ya. Nah, sekarang kita lihat A adalah kejadian dalam semesta S ya. Jadi kemungkinan terjadinya A itu adalah peluang A ya. Nah, kemungkinan terjadinya semua kondisi yang bukan A ya, yang bukan A. Nah, yang bukan A ini ya. Jadi berarti 1 dikurangi peluang dari A ya. Kita lihat. Nah, ada juga yang namanya ini kondisi gabungan ya. Jadi kondisi gabungan ini adalah jika A dan B adalah kondisi dalam semesta S. PA tidak sama dengan 0 dan PB tidak sama dengan 0 ya. Maka di sini P peluang dari A gabung B atau A union B adalah ini sama dengan PA ditambah PB dikurangi P A irisan ya. Irisan dari A irisan dengan B ya. Jadi ini adalah irisan ya. Kemudian di sini kita lihat contohnya di kelas ada 40 mahasiswa ya. 40 mahasiswa ini 6 ada jadi 6 dari 15 pria ya dan 13 dari 25 wanita ini menggunakan kacamata ya. Nah, kemudian kalau kita jadi ini fokusnya adalah ke kacamata ya. Kacamata yang ada di pria dan juga kacamata yang ada di wanita ya. Ini berapa ya? Kita lihat di sini bila kita mengambil satu mahasiswa dari kelas tersebut secara acak
berapa kemungkinan mahasiswa tersebut? Ini yang pertama pria dan menggunakan kacamata. Ya, kita lihat di sini. Jadi A adalah pria ya. Jadi A adalah pria dan B adalah berkacamata ya. Kita lihat yang pria. Pria ini kalau kita lihat di sini adalah 15 ya. Jadi di sini 15 per 40 ya. Kemudian kacamata. Yang kacamata ini kalau kita lihat berarti ada 6 ya. 6 pria dan 13 wanita ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi di sini 15 per 40 sudah oke. Nah, sekarang mahasiswa yang berkacamata 19. 19 ini didapat dari mana? Dari 13 plus 6 ya. 6 pria dan 13 wanita. Oke, sekarang kita lihat yang irisannya ya. Irisannya adalah pria dan berkacamata, berarti dia 6. Ya, di sini 6. Berarti 15 per 40 ditambah 19 per 40 dikurangi 6 per 40. Ya, kita dapat peluangnya adalah 7 per 10. Ya. Next adalah variabel acak dan distribusinya. Jadi diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep variabel acak dan distribusinya. Ya, kita lihat. Jika kita memetakan suatu kondisi yang terjadi secara acak dalam suatu semesta kemungkinan, maka terhadap suatu fungsi real, fungsi ini disebut fungsi acak atau fungsi atau variabel acak ya. Jadi notasi variabel acak ini berupa huruf kapital, kemudian elemen variabelnya berupa huruf kecil ya. Kemudian S besar adalah notasi himpunan semesta kejadian ya. Kemudian R adalah semesta dari nilai variabel acak ya. Jadi S ini yang daerah besarnya ya, daerah besarnya ini adalah S ya. Kemudian di dalam S itu ada R ya, variabel acak. Nah, kita lihat banyaknya nilai yang dapat dihitung adalah variabel acak diskrit ya. Jadi yang apa? Yang paket-paket ini ya. Kalau tidak dapat dihitung, maka disebutnya sebagai acak kontinu ya. Jadi perbedaan antara diskrit dan kontinu adalah dari dapat dan tidak dapatnya dihitung. Kalau dapat dihitung dia diskrit, kalau tidak dapat dihitung dia kontinu ya. Nah, kita lihat untuk yang diskrit, misalnya ada 3 buah uang dilempar secara bersamaan, ya. Jadi ruang sampel yang mungkinnya ini ya, ada 3 ini ya, 3 angka atau angka-angka gambar. Nah, ini adalah semua kombinasi dari 3 mata uang yang dilempar bersamaan ya. Jadi uang itu selalu angka di depannya misal ya, atau di sebaliknya di belakangnya adalah gambar ya. Kemudian bila kita definisikan variabel acak X, ya X ini yang besar ya, huruf kapital, jumlah kejadian sisi angka, ya, jadi X dari GGGGG, nah ini angkanya tidak ada ya, makanya 0. Tapi kalau misalnya X dari GGGGA, nah ini angkanya ada 1 ya. Nah ini jumlah kejadiannya 1 ya. Kemudian kalau misalnya GAA atau AGA atau AAG, ini angkanya ada 2 ya, berarti jumlah kejadiannya sama dengan 2 ya. Nah, ruang space-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan bisa 3 ya. Kita lihat, nah untuk yang continue, misalnya kita ingin merekam interval waktu kedatangan 2 tamu pada sebuah toko ya. Kita lihat di sini waktunya adalah lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, di sini variabel acaknya adalah x terhadap S sama dengan S kecil ya. Nah, kemudian ruang acaknya R-nya sama T dari T lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kita lihat di sini. Next, ada yang namanya juga distribusi probabilitas diskrit ya. Ini
Yang pertama adalah terkait dengan fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi ini adalah probabilitas atau peluang suatu variabel acak X yang mempunyai nilai XK ya. Nah, ini dari X besar hanya sama dengan untuk yang X kecil ya. Nah, X ini termasuk dari ruang acak ya. Nah, di sini fungsi distribusinya adalah di 0 lebih kecil lebih besar dari PX ini lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1 ya. Tapi kalau kita jumlahkan ini sama dengan 1 ya. Nah, ini fungsi distribusi probabilitas diskrit. Jadi fungsi distribusi probabilitas suatu variabel acak X yang mempunyai nilai X kecil ini adalah P sama dengan P kecil dalam kurung X ya, dan X-nya termasuk dari R. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi nama lainnya ini disebut sebagai probability mass function atau PMF ya. Nah, ini biasanya divisualisasikan dalam bentuk apa namanya histogram ya. Jadi histogram itu adalah diagram batang yang menunjukkan frekuensi dari setiap parameter ya atau setiap kejadian ya. Ini yang namanya sebagai histogram ya. Kemudian dari sini fungsi probabilitas kumulatif suatu variabel acak X mempunyai nilai maksimum X kecil adalah, nah ini ya, jadi nilai maksimumnya adalah Fx ya, F fungsi X ya. Nah ini kalau misalnya, nah ini Px ini antara 0 sampai 1, kemudian penjumlahannya sama dengan 1 ya. Nah, yang kumulatif ini disebut sebagai cumulative distribution function atau CDF ya. Nah, ini digambarkan dalam bentuk fungsi apa? Fungsi tangga ya. Jadi kalau kumulatif ini nanti suatu saat kalau kita jumlahkan akan menuju atau sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita lihat macam-macam dari variabel acaknya, misalnya ada Bernoulli, ada binomial, ada Poisson, ada geom, ada NB, dan atau hypergeom ya. Nah, di sini kita lihat fungsi probabilitasnya, misalnya untuk yang Bernoulli ini antara P 1 dikurangi P, kemudian ini antara 0 dan 1 ya. Nah, ini aplikasinya untuk keberhasilan satu percobaan. Kalau Bernoulli, kalau variabel acak binomial ini untuk N percobaan, Poisson ini untuk N percobaan, tapi kemungkinan berhasilnya kecil ya. Nah, ini istilah-istilahnya nanti kalian bisa baca ya. Nah, sekarang kita lihat untuk sifat variabel binomial ya. Binomial ini berarti dia apa namanya 2 ya, B itu ya. Jadi jumlah keberhasilan pada ya yang ini ya. Nah, ini binomial ya. Kita lihat binomial ini sifat variabelnya. Jumlah pelaksanaan eksperimen sudah ditentukan N kali sejak awal ya. Ini yang binomial. Kemudian setiap eksperimen mempunyai 2 kondisi ya, 2 kondisi ya. Makanya ini disebut dengan B ya. Jadi berhasil atau gagal ya. Kemudian setiap percobaan independen satu sama lain atau tidak bergantung ya. Misalnya X besar, jumlah angka 6 yang dihasilkan dari 10 kali melempar dadu ya, ini jelas ya. Kemudian jumlah angka yang dihasilkan pada 100 kali lemparan koin ya. Kemudian ada juga jumlah lampu yang rusak dari kontainer berisi 1000 buah ya. Jadi itu binomial ya. Binomial itu berarti dua kondisi ya. Ya. Next. Nah, notasinya jadi X-nya X binomial, N ini adalah jumlah percobaan, dan theta ini adalah probabilitas, ya. Nah, ini fungsinya, ini fungsi eksponensial, ya. Kemudian kita lihat variabel acak kontinu, ya. Nah, kalau yang kontinu ini fungsinya ini ya, apa namanya, kayak normal ya, Gaussian ya. Jadi kalian lihat seperti ini, seperti lonceng, ya. Jadi fungsi kerapatan probabilitas suatu variabel acak X mempunyai nilai U ya adalah
FU, FXU DU sama dengan probabilitas dari X yang lebih besar dari U dan lebih kecil daripada U plus DU, ya. Nah, DU ini adalah selisih, ya. Selisih antara U, ya, suatu daerah di sini, ya. Kemudian FXU ini lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian kalau kita integralkan ini sama dengan 1, ya. Nah, ini adalah ciri dari continue, ya. Jadi fungsinya apa namanya? Seperti lonceng, ya. Nah, itu adalah continue. Ya. Nah, ini istilah lainnya adalah PDF, ya, atau probability, ya, PDF probability density function, ya. Oke, di sini probabilitas suatu variabel acak kontinu X mempunyai nilai maksimum U, ya. Di sini nilai maksimumnya adalah U, ya. Nah, di sini U-nya nilai maksimumnya, ya. Nah, di sini probabilitasnya adalah fungsi dari U dan ini adalah luas kurva di bawah, ya. Berarti dia integral, ya. Nah, sifat fungsi distribusi kumulatif adalah D terhadap DU terhadap fungsi dari Fx, ya. Nah, kalau kumulatif berarti apa? Dijumlahkan, ya, seperti ini dijumlahkan, ya. Nah, karena dijumlahkan berarti dia dalam bentuk apa? Integral, ya. Kemudian di sini probabilitas suatu variabel acak kontinu X mempunyai nilai maksimum U, ya. Ini sama dengan yang tadi, ya. Oke. Nah, kalau diskrit, diskrit ini dia kalau dijumlahkan ini dalam bentuk apa namanya? Fungsi tangga, ya. Nah, kalau diskrit ini fungsinya adalah dia bisa dijumlahkan, ya. Ini sum, ya. Kalau tadi continue dia dalam bentuk apa? Integral, ya. Nah, kalau yang namanya diskrit ini bisa dihitung selisihnya, ya. Jadi probabilitasnya adalah K, ini fungsi dari K dikurangi fungsi K minus 1, ya. Nah, ini adalah untuk yang diskrit, ya. Diskrit ini berarti dia bisa dihitung, ya. Kita lihat notasinya, jadi PX, P dalam kurung X besar lebih kecil atau sama dengan U, sama dengan Fx kurung U, kemudian integral, ya. Kalau integral berarti dia apa? Continue, ya. Jadi X-nya ini X besar sebagai variabel acak, ya. Kemudian U-nya ini adalah sebagai nilai, ya. Ini sebagai nilai, ya. Kita lihat di sini yang pertama adalah untuk variabel acak uniform, ya. Acak uniform berarti uniform ini untuk suatu daerah tertentu apa namanya? Probability-nya atau peluangnya sama, ya. Di sini peluangnya sama, ya, artinya peluangnya sama, ya. Ya. Jadi di antara 0 sampai 1 ini peluangnya sama, ya. Nah, di sini fungsi kerapatan jadi fungsinya adalah 1 per B dikurangi A. Jadi Fx ini bisa 1 per B dikurangi A atau bisa juga 0, ya. Nah, tapi kalian lihat ini bernilainya itu hanya dalam kondisi ini saja, ya. Kalau X dia termasuk di antara daerah A atau B, ya. Kemudian di sini sifatnya sebarannya terbatas dan kanonik, ya. Kanoniknya tapi dia kotak, ya. Kemudian untuk yang uniform, variabel acak uniform, ini misalnya seperti ini, ya. Jadi misalnya antara FU-nya di antara 1 per 1 dikurangi 0, ya. Nah, kemudian ini untuk yang continue ini pakai apa namanya? Integral, ya. Jadi kalau integral ini nanti fungsinya dimasukkan, ya. Kemudian ini apa namanya? Selisihnya dimasukkan, ya. Jadi 0,7 dengan 0,2, ya. Nah, kita lihat di sini
integral antara 0,2 sampai 0,7 untuk 1 dibagi 1 dikurangi 0 ya terhadap DU. Nah, DU-nya ini jadi U karena integral, kemudian ini selisih ya antara 0,7 sampai 0,2 ya. Karena U dibagi 1 itu sama dengan U, kemudian kita selisihkan, maka hasilnya sama dengan 0,5 ya. Jadi 0,5 ini didapat dari 0,7 dikurangi 0,2 ya. Kemudian untuk yang fungsi interval ini kita lihat di sini mirip juga ya. Jadi X besar sama dengan uniform dari A, B ya. Nah, ini juga sama. Kalian lihat di sini kenapa 0? Ya. Jadi 0 itu karena apa? Karena A-nya sama ya. Jadi rentangnya sama dari A ke A, berarti dia 0 ya. Nah, kemudian probabilitas adalah fungsi dari integral ya. Jadi integral di sini 1 dibagi setengah ini sama dengan 2 ya. Kemudian di sini notasinya untuk variabel acak normal ya. Kalau acak normal berarti dia distribusinya lonceng ya, continue. Kemudian ini ada huruf N ya. Ini ada mikro ya, mu. Ini sebagai taksiran terbaik atau rata-rata. Kemudian ini ada sigma. Sigma ini sebagai apa namanya? Sebarannya ya atau standar deviasinya ya. Nah, kemudian di sini fungsinya seperti ini ya. Jadi 1 dibagi sigma akar 2V ya. Eksponen dari pangkat ini minus U dikurangi mikro ya. Kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat ya. Ini fungsinya. Ya, di antara minus semesta minus tahingga sampai plus tahingga ya. Ini sifatnya simetrik dan berbentuk lonceng, kemudian menggambarkan akumulasi ya, dan bentuknya kanonik ya. Jadi ini untuk distribusi normal. Jadi kalau distribusi normal itu pasti dia fungsinya kanonik ya. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat, jadi probabilitas dari U antara A dan B ya, A dan B ini ya, ini adalah integral dari fx V do V ya. Nah, ini sangat sulit ya, sangat sulit dihitung secara analitik ya, ini sulit ya. Makanya ini disediakan tabel distribusi ya, tabel distribusi normal untuk perhitungan ya. Jadi untuk probability dari A di antara A dan B, ini bisa juga dipandang sebagai luas kurva, luas daerah di bawah kurva, ya. Nah, ini. Karena apa? Karena tadi probability-nya itu adalah apa? Sebagai integral, ya. Nah, di sini kita lihat untuk distribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Ya, ini notasinya. Ya, Z N kurung siku 0,1 ya. Kemudian distribusi kumulatifnya adalah ini ya. Nah, di sini ini dalam bentuk apa? Fungsi integral ya. Nah, kita lihat di sini artinya ini tau ya. Tau adalah daerah di bawah kurva. Ya, jadi apa namanya kayak yang tadi ini di bawah kurva berarti yang ini ya. Di sebelah kiri nilai W, berarti di sebelah kiri ya ini ya. Kemudian Z, peluang Z lebih kecil dari minus W, itu sama dengan peluang dari Z lebih besar daripada W ya. Karena apa? Karena simetris ya. Kemudian ini luas daerah sebarannya dari minus 1 sampai 1, 68%, minus 2 sampai 2 ini 95%, dari minus 3 sampai plus 3 ini adalah 99%. Nah, ini adalah mirip dengan kalau di PTK atau di SULK ini dengan CL ya, atau confidence level ya. Ini 95%, 68%. Nah, ini untuk apa namanya? Tes student ya. Tes student
untuk yang menentukan K ya. Nah, ini kita lihat tabel distribusi normal. Jadi tabel distribusi normal ini adalah untuk menunjukkan peluang atau probabilitas ya. Jadi ini Z-nya ini di sini 0 komanya ya. Kemudian ini yang dari lajur kiri ke kanan ini adalah untuk tambahan 0 komanya ya. Jadi misalnya di sini 0,0, di sini jadi 0,00 ya. Tapi kalau yang di sini ini artinya 0,01 ya. Kemudian yang ini baru kelihatan beda ya. Nah, yang di sini itu adalah probabilitas untuk 0,11 ya. Sebaliknya misalnya ini ya, ini itu adalah berarti apa? 0,94 ya, di sini sebagai 0,94 ya, ini ya. Nah, probabilitasnya ya. Kita lihat misalnya di sini peluang ya, bila diberikan Z untuk N antara 0 sampai 1, tentukan probabilitas berikut menggunakan tabel distribusi standar normal ya. Misalnya di sini probabilitas untuk Z lebih kecil atau sama dengan 1,25. Kita lihat 1,25 ya. 1,25 ya. Berarti ini 1,2 ya, dan di sininya ya ini berarti ya. Ini adalah 1,25 ya. Berarti 0,8944 ya. Oke, sama ya. Nah, sekarang di sini untuk Z lebih besar dari 2,33 ya. 2,33-nya kita cari ya. 2,33 di sini 2,33. 2,3 kita cari yang atasnya 3 ya, berarti ini ya 0,9901. Berarti kalau misalnya 1 untuk Z yang lebih besar daripada 2,33, berarti 1 dikurangi 0,9901 ya. Ini adalah peluangnya ya. Nanti kita akan perdalam di tutorial ya, untuk menentukan probabilitas dari distribusi normal. Nah, kita lihat untuk yang rentang ya, rentangnya antara 0,5 dan kurang dari 1,5 ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya untuk yang 1,5. 1,5-nya pasti lebih gede peluangnya ya. Kita lihat 1,5 adalah 0,9332 ya. Kita lihat, kemudian untuk yang 0,5 kita lihat, karena 0,5 tidak ada, hanya 0 ya, berarti di kolom yang pertama ya, berarti 0,9332 dikurangi 0,6915 ya. Nah, kita lihat, jadi nanti hasilnya adalah ini ya. Nah nanti kita lihat untuk yang rentang. Nah, ini untuk yang lebih besar ya. Jadi peluang untuk Z kurang dari 1,25 ini sama dengan Z lebih besar daripada 1,25 ya. Kita lihat di sini untuk 1,25 ya. 1,25 kita lihat 1,2 dan 5 ya, berarti 0,8944 ya. Kita lihat berarti 1 dikurangi 0,8944 ya, berarti sama dengan 0,1056 ya. Ini adalah untuk peluang pada distribusi normal ya. Nah, ini nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kemudian di sini distribusi normal X untuk N antara mu sampai sigma, mu dan sigma kuadrat, ini bisa diubah ke bentuk standar 0,1 ya. Nanti kita lihat di sini caranya disebut dengan standarisasi variabel acak normal X besar ya. Kita lihat di sini misalnya untuk X N 10,6,25. Nah, pertama adalah tentukanlah X kurang dari 13 ya. Kemudian nanti distandarisasi ya.
X dikurangi 10 dibagi akar dari 6,25 ya. Nah, kita lihat ini perhitungannya X-nya kurang dari 13 ya, kita lihat. Nah, nanti nah, kita lihat di sini X-nya kurang dari 13, tapi ininya 10 ya. Makanya di sini X kurang dari 13 ini adalah untuk Z 13 dikurangi 10 ya. Jadi yang X kurangnya ini dikurangi dengan 10 ya. Kemudian ini dibagi dengan akar 25 ya. Nah, di sini bahkan nanti akan keluar angka yang mendekati antara 1 sampai 3 ya. Ini angka untuk distribusi normal. Ya. Nah, ini jangan lupa ya. Oke, ini juga sama ya. Untuk X sama dengan X lebih besar daripada 5, berarti nanti Z ini lihat apa namanya tandanya ya. Jadi 5 dikurangi 10 ya. Dibagi 2,5 ya, berarti dia 5 dibagi 2,5 berarti minus 2 ya. Minus 2 ini lebih besar daripada, jadi Z lebih besar daripada minus 2, ini sama dengan Z kurang dari 2 ya. Kita lihat 2-nya ini di distribusi normal ya. Kita lihat peluang untuk Z sama dengan 2 ya, di distribusi normal. Nah, ini ya. Nah, ini ya, 0,9772 ya. Ya. Nah, sama kan ya. Oke, next. Untuk 8, ini untuk rentang ya. Jadi untuk rentang ini dihitung satu-satu ya. Yang pertama untuk X kurang dari 8. Jadi 8-nya dikurangi dengan 10 ya. Sehingga nanti dapat apa namanya ini ya. Kemudian untuk yang kurang dari 15 ya, ini 15-nya dikurangkan dulu dengan 10 ya. Nah, sehingga nanti dapat dua nilai ini ya. Jadi ini ya ditambah dengan ini ya, sehingga dapat nilai ini ya. Jadi kita lihat misalnya untuk yang 0,8 kita cek di distribusi normalnya 0,8 ya. Jadi 0,8 itu adalah 0,7881 ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini sama ya. Kemudian untuk yang 2 tadi sudah 0,9772 ya. Karena ini apa namanya Z kurang ya, maka ini disebutnya sebagai 1 dikurangi PZ ya. Nah, makanya ini 1 dikurangi ya. Nah, sementara yang ini untuk Z dikurangi 2, untuk Z kurang dari 2 ini ya peluangnya. Ya. Nah, sehingga nanti peluang yang X kurang dari 8 dan X kurang dari 15 ya, nanti dijumlahkan ya, sehingga dapat angka ini ya. Nah, misalnya yang berikutnya adalah ini di kehidupan nyata, misalnya masa pakai suatu produk lampu pijar ini dimodelkan berdistribusi normal ya, distribusi normal dengan rata-rata 3000 jam dan standar deviasinya 50 jam. Ya, kemudian tentukan probabilitas suatu lampu yang dipilih acak mempunyai masa pakai kurang dari 2900. Ya, nah berarti di sini nanti ini 3000,50 ya standar deviasi ya. Nah, berarti di sini 2900 kurangi 3000 dibagi 50. Ya, sehingga peluang X yang kurang dari 2900 adalah sama dengan ini, kurang Z untuk kurang dari 2 ya. Atau 1 dikurangi 0,9772 ya, atau segini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.